Satres Narkoba Polres Berau berhasil mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat total 2.590 gram dari dua tersangka AA dan IL di Kelurahan Karangambun. Polres Sragen melaksanakan operasi Zebra Candi 2024 dengan 7 sasaran prioritas dalam kegiatan operasi Zebra Candi. Di antaranya knalpot bising dan kendaraan over dimensi. Ditpolerut Polda Maluku Utara menggelar klinik terapung di Desa Babang sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di kawasan pesisir. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Selasa 15 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Berau berhasil mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat total 2.590 gram dari dua tersangka AA dan IL. Kapolres Berau AKBP Hairul Bashar didampingi Wakapolres Berau AKP Komanik Adi Andika dan Kasatres Narkoba AKP Agus Aprianto menjelaskan kronologi penangkapan. Kapolres Berau AKBP Hairul Bashar menjelaskan awalnya AA dihubungi oleh seorang bernama B untuk mengirim narkotika sabu ke Kabupaten Berau, yang kemudian AA mengambil narkotika sabu di Kampung Bugis Dalam, Tarakan dan melakukan perjalanan menuju Berau melalui Pelabuhan Tengkayu, Tarakan. Setelah tiba di Berau dengan menggunakan mobil travel, AA dibuntuti oleh personil Satres Narkoba yang melakukan pencegatan di daerah Paribau, Kecamatan Gunung Tabur hingga akhirnya AA ditangkap di Kelurahan Karangambun. Dan dari tangan AA ditemukan 2 bungkus teh yang berisi sabu seberat 2.077 gram. Kemudian menyusul petugas berhasil menangkap IL di rumah kontrakannya di Kelurahan Gunung Panjang, di mana setelah penggeledahan ditemukan sabu seberat 513 gram yang dikemas dalam beberapa bungkus paket. Selanjutnya kedua tersangka beserta barang bukti berupa total sabu seberat 2.590 gram dan beberapa alat bukti lainnya telah diamankan di Mako Polres Berau untuk penyelidikan lebih lanjut. 2 bungkus besar yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, 2 bungkus besar dengan berat 2.077 gram. Rekan-rekan lihat. Kemudian dari pengembangan didapat dari tersangka IL, yaitu ada 8 bungkus besar yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, yang ini. Kemudian 1 bungkus sedang yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, dan 402 poket kecil yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu. Ini adalah paket-paket yang sudah siap untuk diedarkan di Kabupaten Berau. Alhamdulillah kita berhasil untuk menangkapnya sebelum barang-barang ini beredar di masyarakat. Pemirsa, Polda Sulteng melaporkan perkembangan penyelidikan kasus meninggalnya tahanan di Polresta Palu. Kabid Humas Polda Sulteng menyampaikan prarekonstruksi kasus kematian tahanan tersebut akan segera dilaksanakan. Dan berikut laporan Bribtu Vindi Iriani, personil Polda Sulawesi Tengah. Halo Sobat Polri, hari ini saya akan melaporkan perkembangan terbaru terkait kasus kematian tahanan Polresta Palu, Bayu Adityawan yang menggegerkan publik.
Polda Sulawesi Tengah saat ini telah meningkatkan status penyidikan terkait dugaan pelaku kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Bayu Adityawan. Dua oknum anggota jaga tahanan, Bribda CH dan Bribda M, mereka telah diamankan di tempat khusus sejak tanggal 28 September 2024 selama 20 hari ke depan. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono memberikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan atas kasus peninggalnya seorang tersangka yang berada dalam tahanan Polresta Palu. Hingga saat ini Polda Sulawesi Tengah telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan akan segera melaksanakan prarekonstruksi serta gelar perkara untuk menentukan tersangka kasus tersebut. Terkait para personil yang diduga terlibat dalam pelanggaran, Kombes Pol Joko menegaskan bahwa status mereka saat ini masih sebagai terduga pelanggar dan sementara ditempatkan di penempatan khusus terkait dengan pelanggaran kode etik. Pihak Ditkrimum Polda Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa pemeriksaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan prarekonstruksi. Dan beberapa hari ke depan akan dilakukan gelar perkara untuk melakukan penetapan tersangka. Di mana para terduga pelanggar, saat ini saya katakan terduga pelanggar karena sampai dengan saat ini kedua orang tersebut masih ditempatkan penempatan khusus di penanganannya terkait dengan kode etik. Namun demikian beberapa hari ke depan setelah dilakukan penetapan tersangka, maka status yang bersangkutan akan beralih menjadi tahanan Polda Sulawesi Tengah. Namun demikian, Kombes Pol Joko juga menambahkan bahwa setelah penetapan tersangka dilakukan dalam beberapa hari ke depan, status para personil yang terlibat akan berubah menjadi tahanan Polda Sulawesi Tengah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Vini Indriani dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap pelaku tindak pidana curas yang terjadi pada 2 September 2024 lalu. Dalam penangkapan ini, 2 tersangka berhasil ditangkap, sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Karena ada 2 orang ini kabur. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang menimpa salah seorang pengguna jalan pada 2 September 2024 lalu di daerah Kebun Kosong, Kemayoran Kota, Jakarta Pusat, dan hasil pendalaman dan pengejaran, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memperoleh 4 nama para pelaku dan berhasil menangkap 2 pelaku yang salah satunya masih di bawah umur, sementara 2 tersangka lainnya masih dalam pengejaran atau berstatus buron. Para pelaku diketahui melancarkan aksinya dengan melakukan pembacokan yang mengakibatkan korban luka, lalu membawa kabur serta menjual sepeda motor milik korban. Saat ini kasus dalam proses pelengkapan berkas ke kejaksaan. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengejaran terhadap tersangka yang masih buron. Sementara itu, tersangka berstatus anak yang berhadapan dengan hukum masih dalam proses penyelidikan dengan memperhatikan pertimbangan khusus. Motor Beat yang terbukti itu. Berdasarkan jadi 4 tersangka ini 2 telah kita amankan. Yang mana di sini adalah ada salah satu ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, selaku tersangka anak. Ya, yang umurnya masih 15 tahun atau inisial R. Ya, ini sudah kita amankan. Di sini berperan sebagai eksekutor. Dan ini tertangkap di Banten. Jadi dari 4 tadi ada 1 yang kita amankan. Kemudian yang kedua A atau alias BG. Ini berperan sebagai joki, berumur 19 tahun. Nah, kebetulan untuk yang A alias BG ini yang berperan sebagai joki ini itu ditahan di Polres Metro Jakarta Utara saat ini. Yang 2-nya lagi DPO ini inisial Y dan F. Yang berperan sebagai Y ini adalah selaku eksekutor dan sekaligus melakukan pembacokan terhadap korban. Kemudian yang satunya lagi F, itu juga DPO, berperan sebagai joki. Pada saat itu korban menggunakan motor Honda Beat, ya, Nopol B5879 BDG.
Dan korban juga membawa handphone yang mana motor dan handphone ini dipepet oleh 2 motor lainnya milik tersangka. Ya, dipepet. Kemudian setelah dipepet, salah satu dari tersangka melakukan pembacokan. Tersangka membawa kabur motor milik korban berikut handphone. Pemirsa, tim gabungan Polrestro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng berhasil mengungkap kasus pencurian modul base transceiver station 4G dengan nilai mencapai 120 miliar rupiah. Sebanyak 6 orang pelaku berhasil diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-6 tersangka tersebut berinisial MJ, AB, AL, T, dan SJ merupakan warga negara asal Tiongkok yang masih dalam proses pencarian. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 227 modul BTS, 13 palet modul BTS yang siap diekspor ke Cina, dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti peralatan teknisi hingga seragam teknisi. Kapolsek Menteng Kompol Bayu Marviando mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan modul tower milik perusahaan provider yang hilang. Pada tanggal 2 September itu mengamankan saudara Rinto dan saudara Rinto dan saudara AB di wilayah Serpong. Ditemukanlah 227 modul yang rencana juga akan dikirim ke Cina. Pada tanggal 4 September dari pengakuan bahwa saudara AB dan saudara R ini diperintahkan oleh saudara AL. Pada tanggal 4 Septembernya kami mengamankan saudara AL di wilayah Kebun Siri dan saudara T. Saudara AL ini merupakan kepanjangan tangan dari saudara SJ ataupun Jason yang warga negara Cina. Kemudian saudara AL ini mempekerjakan saudara T, saudara AB, dan saudara R untuk mempacking alat-alat ini. Selanjutnya barang ini akan dikirim ke Cina melalui pelabuhan dan disimpan dulu di gudang wilayah Cilincing. Nah, dari pengembangan itu, setelah kami amankan saudara AL, kita kembangkan, ternyata ada lagi yang 13 palet dengan jumlah 550 unit modul yang sudah siap kirim dan rencana akan dikirim pada tanggal 10 September. Jadi 3 hari setelah kami amankan, barang itu sebetulnya mau dikirim ke negara Hong Kong. Jadi berdasarkan dari keterangan saudara AL bahwa kegiatan ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Yang 2 kali sudah berhasil, yang 2 kali sudah kita amankan. Satu tersangka berkewarganegaraan Cina sebagai pembeli yang masih buron sedang dalam tahap pengejaran. Divisi Hubungan Internasional sedang melakukan pengejaran buron tersebut dengan polis to polis atau kerjasama antara polisi dan kepolisian Cina. Divubinter Polri melalui Interpol akan melakukan koordinasi dengan NCB Interpol Beijing secara polis to police cooperation, artinya kerjasama kepolisian, antar kepolisian. Tentunya kami juga akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi, ya, melihat posisi terakhir, ya, di mana berdasarkan data perlintasan DPO tersebut diduga kabur ke negara mana. Dalam pengungkapan kasus ini, para tersangka yang berhasil ditangkap dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat sebagai mata pencaharian dalam pasal 363 atau pasal 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, mulai dari 14 Oktober 2024 hingga 2 pekan ke depan, Polres Sragen melaksanakan operasi Zebra Candi 2024. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.